Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, asmara para alumni Indonesian Idol tak kalah bikin baper warganet. Usai menjadi juara Indonesian Idol 2025, Sabrina Leonita atau yang juga dikenal dengan Sabrina Leanor dan Fajar Nur makin lengket. Bahkan Sabrina mengumumkan bahwa dirinya kini tengah menjalin hubungan asmara dengan sesama finalis jebolan ajang pencarian bakat itu. Kabar bahagia ini sontak disambut antusias oleh para penggemar keduanya yang selama ini sudah menduga adanya benih-benih asmara di antara mereka. Melalui unggahan video dan kanal YouTube eksklusif bersama Boy William, Sabrina membenarkan bahwa kedekatannya dengan Fajar tidak hanya sebatas rekan satu panggung semata. Awalnya, Boy William yang merupakan host Indonesian Idol 2025 menyinggung kemungkinan adanya cinta lokasi alias cinlok sesama finalis. Kalau di Indonesia tuh ada yang suka cinlok-cinlokan gitu nggak sih? Kejadiannya juga begitu cepat, Kak Bo. Oh gitu? Jadi bisa dong orang cinlok tuh bisa? Bisa. Oh gitu? Kalau sama Fajar karena paling lamanya sampai akhir kan sama Fajar, makanya jadi lebih dekat daripada yang lainnya. Boy William yang sepertinya memang sudah tahu mengenai kisah asmara sesama finalis Indonesian Idol itu pun mencoba memancing jawaban dari Sabrina soal cinloknya dengan Fajar. Boy William pun makin penasaran sejak kapan Sabrina dan Fajar mulai menjalin kedekatan. Kamu tinggal bilang yes atau no. Yes, oke. Oke, Fajar. Kecubit lo ya. Udah keluar dari kompetisi. Yes. Jadi kan kalian tuh berdua udah jadi artis lah, udah ibarat kata two public figures yang banyak orang mantauin. Gak ada salahnya public figure menjalin hubungan. That's fine. Oh iya, masa Kak? Gak apa-apa. Aku malah I support you guys. Cuman aku mau tahu gimana caranya, how did this happen? Bener, orang mikirnya pasti kayak di top 5 kan terjadinya karena kayak mungkin orangnya makin dikit. Sebenarnya enggak, itu dari awal showcase. Oh, beneran? Iya. Sabrina mengaku bahwa dirinya sudah dekat dengan Fajar cukup lama, bahkan sejak awal babak eliminasi. Ia mengatakan Fajar adalah satu-satunya orang yang berani menegurnya saat ajang pencarian bakat itu baru dimulai. Nah jadi semua orang tuh rata-rata nggak berani negur aku, nggak berani nyapa. Tapi satu-satunya orang yang tengil banget berani negur aku adalah Fajar. Dia berani negur aku dari pertama aku ketemu. Terus aku tuh selalu punya sofa sendiri, kursi di paling belakang. Dan even aku belum datang, anak-anak lain tuh udah notice ini kursi orang, entah siapapun perempuan baju hitam itu, dia pasti akan duduk di situ. Jadi mereka nggak berani dudukin. Nah, tapi si Fajri ini satu, dia kayak bodoh amat, dia duduk di situ dengan menggunakan bantal aku. Dari situ hingga akhirnya membuat Sabrina penasaran dengan sosok Fajar, peserta Indonesian Idol 2025 yang usianya di bawah Sabrina. Lantas, siapakah di antara mereka yang menyatakan suka lebih dulu? Apakah Fajar adalah sosok pria yang dicintainya? Yang ngejar siapa? Barabas. Both of you? Iya. Oh, okay. Karena ini pertama kali aku maksudnya sama yang di bawah aku. Oh, ini pertama kali kamu sama yang younger? Iya. Oh ya? Berarti happy dong kamu sama karantina sampai ke ujung barengan sama your man? Oh iya. Sementara itu berbeda dengan Sabrina yang terbuka soal kedekatannya dengan Fajar Nur. Sikap lain dan lebih berhati-hati saat menjawab pertanyaan Boy William ditunjukkan runner-up Indonesian Idol 2025 asal kota Medan, Sumatera Utara itu. Ia justru seperti enggan terbuka soal hubungannya dengan Sabrina. Kita nggak usah nyebut nama orangnya. Lu sama perempuan ini udah kenal sebelum Idol apa pas di dalam Idol? Dalam Idol. Oke. Lu sama perempuan ini statusnya masih PDKT apa udah jadian? Kita taruh di tengah-tengahnya apa tuh? Oke. Oke. Lu sama perempuan ini pakai perasaan nggak? Pakai. Kita semua tuh selalu, kami ada grup gitu lah, grup kayak udah keluarga gitu, 14-14-nya. Jadi Sabrina, Angie, dan Rara, yang lainnya ada Pice dan lain-lain itu kayak keluarga banget. Jadi vibes-nya keluarga banget gitu.
Sementara itu, sebelum Sabrina dan Fajar, kisah cinlok para jebolan Indonesian Idol juga merekah, bahkan sampai ke pernikahan. Sebut saja Salma Salsabil yang akhirnya resmi menikah dengan Dimansyah Laitupa, jebolan Indonesian Idol season 12. Kisah cinta mereka juga bermula dari cinta lokasi di ajang pencarian bakat bergengsi itu. Sering dijodoh-jodohkan fans dengan penyanyi lain, nyatanya Salma memilih Dimansyah sebagai pasangan hidupnya. Bahkan kabarnya keduanya kini tengah menantikan kelahiran calon anak pertama mereka. Sementara itu, kisah cinta sejumlah idola lainnya seperti Mahalini dan Rizky Febian, serta Lyodra dan Randy Martin tak kalah mencuri perhatian publik. Rizky Febian jatuh hati dengan Mahalini kala keduanya bertemu pada 2022 silam. Keduanya dipertemukan lantaran profesi mereka sebagai seorang penyanyi. Akhirnya Rizky Febian dan Mahalini menjadi semakin dekat dan resmi mengumumkan hubungan pacaran mereka pada Februari 2022 hingga menikah 10 Mei 2024 lalu. Kemesraan bucin juga ditunjukkan Lyodra dan Randy Martin. Makin mesra, bahkan tak jarang Lyodra dan Randy saling support. Keduanya diketahui mulai go public hubungan sejak Desember 2024 lalu. Mereka go public melalui unggahan foto di Instagram. Kabar itu pun sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan fans mereka. Banget lah, siapa yang gak suka dan siapa yang gak senang gitu. Dan pastinya hari ini juga kebetulan bisa dan temenin. Pastinya hari ini aku bangun di jalan makin kayak gitu banget gitu. Sebenarnya apa aja sih, maksudnya kita orangnya juga fleksibel, gak ya terpaku banget. Intinya apapun yang menjadi kenyamanan pasangan kita pasti kita akan berusaha kebaikan. Ya. Sudah bukan rahasia lagi jika asmara Randy Martin dan Lyodra lagi seru-serunya. Asmara membara dari keduanya yang sudah berjalan sekitar setahun lamanya ini membuat banyak orang menjadi iri melihatnya. Tengah dimabuk asmara, bahkan Lyodra mengaku bahwa dirinya mengupayakan harus bertemu dengan Randy setiap hari. Mau apa ya, kayaknya aku quality time deh. Kalau dia juga kayak quality time, physical touch. Kita berdua sama-sama sibuk, cuma kita bersyukur dengan kesibukan itu. Kadang emang menurut aku emang hubungan yang seru tuh kayak gitu malah ya, sama-sama sibuk, sama-sama produktif. Kangen pasti kangen, cuma pasti kan harus dukung juga supaya kita kan pengen satu sama lain bisa berkembang ya. Tak hanya Lyodra, Randy pun juga mengaku senang bisa menjalin hubungan dan menyempatkan waktu untuk bertemu meski jadwal masing-masing padat. Lyodra juga menyebutkan bahwa keduanya sangat romantis, seperti yang bisa dilihat dari kebersamaan mereka di berbagai momen. Lantas benarkah Lyodra akan mengikuti jejak sejumlah rekan idolanya yang sudah menikah di usia muda? Doakan aja ya semuanya ya, thank you. Bukan hanya soal asmaranya yang menjadi buah bibir, namun prestasi Lyodra sebagai jebolan Indonesian Idol musim ke-10 pun gemilang. Buktinya, malam ini Lyodra bakal didapuk untuk tampil memukau di panggung Indonesian Drama Series Award 2025. Tak hanya Lyodra, sang kekasih Randy Martin juga siap menyapa pemirsa di ajang bergengsi Indonesian Drama Series Award 2025. Sejumlah selebriti yang masuk nominasi juga siap meramaikan Indonesian Drama Series Award 2025. Salah satunya adalah Rachel Nesya yang masuk ke dalam nominasi pemeran pendukung wanita dalam event penghargaan Indonesian Drama Series Award 2025 ini. Sebagai aktris muda berbakat, Rachel tidak menyangka bisa masuk dalam nominasi bergengsi ini. Gak nyangka sih, bahkan aku nyampe sini tadi cuma dibilangnya untuk preskon doang. Aku nggak tahu aku harus baca nominasi dan aku juga nggak tahu kalau aku masuk nominasi juga, baru taunya tadi. Pemirsa, jangan lupa untuk menyaksikan Indonesian Drama Series Award 2025. Apresiasi untuk para pelaku seni peran di dunia sinetron Indonesia. Live pukul 21.15 malam ini hanya di RCTI.